Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala al-ulama bi iqamati hujjatin wal karamati awliya'i bi juhuril karamati harikil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq wa nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala nabiyyun afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di acara zikir, manaqib dan sholawat sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih kepada para santriawan dan santriawati dan kamu undangan rekan-rekan yang telah menyempatkan diri hadir acara penutupan sementara. Berhubungan sebentar lagi mau Ramadan, kita istirahat, nanti mulai lagi bulan Syawal insyaallah. Seperti biasa saya di sini cuma sekedar menjalankan amanah dari guru-guru saya. Bukan berarti saya ahli, bukan berarti saya ahli ilmu, ahli hadis, ahli dalil, bukan. Saya cuma sekedar menjalankan amanah dari guru dan kita sama-sama belajar zikir jahar, zikir terbagi tiga. Pertama zikir jahar, yaitu jahar itu lafaznya dikencangkan. Biarin kata orang lain seperti orang gila, emang seperti itu. Dan zikir hobi itu di hati, tidak ada orang pun tahu.
dan zikir fikiran. Di kitab Azkar Nawawi juga di situ ya seperti itu terangkannya. Hati, lisan, hati dan pikiran harus menyatu. Bukan saya sudah ahli, bukan, saya juga belajar, masih terus belajar dan terus belajar. Manakib itu perjalanan orang-orang soleh, wali-wali Allah. Manakib banyak, diantaranya manakib Ashabul Kahfi, manakib Sayyid Abi Hasan As-Sajili, manakib Abah Guru Sekumpul, dan lain-lainnya. Manakib itu biografi siapa orang yang membaca manakib, membaca biografi sejarah para wali Allah, insya Allah akan mendapatkan karomahnya, kemuliaan ketika nanti sakaratul maut. Apalagi orang-orang yang percaya kepada para wali Allah itu sudah dijamin insya Allah. Kalau Abah Guru Sekumpul seperti itu, walaupun dia artis, kalau dia mempercayai karomah para wali Allah, mempercayai ulama-ulama, insya Allah hidupnya akan berkah dan akan mendapatkan karomahnya. Mudah-mudahan kita mengadakan manakib bulanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan dijadikan muridnya, dijadikan orang-orang yang cinta kepadanya, sehingga dapat menolong kita di yaumil akhir nanti. Insya Allah ini pasti. Kalau belum terasa karomahnya sekarang, tidak apa-apa. Suatu saat nanti pasti akan terasa kepada diri kita masing-masing. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sangat cinta kepada muridnya. Dulu dikisahkan ada muridnya yang soleh, dia bermimpi menyetubuhi 70 orang wanita. Lalu dia menyampaikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Tuan saya bermimpi berzina 70 orang wanita. Apa itu maksudnya? Lalu Tuan saya meminta istikharah kepada Allah, meminta petunjuk. Ternyata benar itu, bukan sekadar mimpi. Pasti ada itu di lauhil mahfuznya, pasti akan terjadi. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saking sayangnya kepada muridnya, lalu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak terjadi, diganti di lauhil mahfuznya. Alhamdulillah dengan karomah, dengan kemuliaan beliau, Allah mengabulkan segala doa-doanya. Dan beliau mengajarkan zikir kepada Allah. Dulu dikisahkan beliau sedang menimba ilmu di pesantren. Setiap malam jam 12 ke atas, sepertiga malam beliau sedang zikir kalimat tauhid qadiriyah wa naqsabandiyah. Dia gurunya Syekh Syarif Sidki penasaran
kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam diintip oleh Syekh Syarif Sidki. Ternyata beliau bermunajat, ternyata beliau zikir jahar, zikir kalimat tauhid. Zikir itu insya Allah akan membawa kita kepada zat Allah, kepada Sang Pencipta, akan tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Dan di hati tidak ada selain Tuhan, yaitu Allah. Makanya kita bareng-bareng belajar zikir melalui manaqib bulanan ini, supaya kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjamin makhluk yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu Nabi Muhammad kenapa dari kecilnya sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh orang-orang yang dikasihinya. Sejak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh ayahandanya, dan sejak umur 6 tahun beliau pun juga ditinggalkan oleh ibunya. Karena apa? Beliau di situ sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar tidak ada sandaran selain Allah. Kalau kita mah nanti sedikit-dikit bapak, sedikit-dikit ibu. Nabi Muhammad mah enggak. Dari kecil dia dididik seperti itu. Biarin berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu kesulitan, apapun itu cobaan, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsurna fa innaka khairun nasyirin. Sebaik-baik penolong yaitu Allah. Seperti itu. Ngerti ya kan? Ya. Jangan kita mulai saja, jangan terlalu panjang lebar dikarenakan waktu, padahal masih sore, tapi biarinlah, namanya juga lagi pada belajar, nggak mau lama-lama, apalagi sekarang malam minggu ya. Kang Camek, Mas Farid mau nganjang ya, nanti kita ini dulu terus makan terus baru nganjang, insya Allah. Bagi yang ingin menikah, mintalah kepada Allah melalui Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani biar dipercepat. Mungkin sekarang jodoh kita sedang dijaga oleh orang lain. Insya Allah, kalau kita sedang kepada para jamaah, mintalah sesuai kebutuhan kita. Jangan minta yang berlebihan, minta sesuai kebutuhan kita. Tutup poin aja udah. Kalau pengen banyak duit ya banyak duit, pengen minta itu. Walaupun kalau kita meminta doa, meminta nih, ya Allah, saya pengen banyak uang, pengen lunas hutang. Itu mah adik jasa. Iya, ya Allah, saya pengen ini, pengen itu. Gak apa-apa, walaupun itu termasuk keikhlasan
keikhlasannya paling bawah. Alhamdulillah ya, tapi gak apa-apa. Daripada kita tidak meminta, yaitu sama aja. Kalau kita gak meminta kepada Allah sama aja itu orang yang apa? Sombong, gak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sedikit lagi ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita jangan sama sekali mengambil hak-hak makhluk. Itu perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di kitab Al-Hikam, Allah telah bersabda, jangan kau sekali-sekali merebut hak-hak makhluk, karena itu dosa yang sangat besar. Apalagi kita kalau merebut hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu apa aja? Sombong, takabur, ria, itu hak-hak Allah, sifat-sifat Allah. Kita jangan rebut itu. Itu dosa besar. Makanya ingin menghapus itu semua, kita dengan cara berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung di bulan Roh ini, perbanyaklah solawat, perbanyaklah puasa. Kalau tidak bisa puasa, perbanyaklah solawat. Kalau tidak bisa solawat, ya puasa. Karena Nabi Muhammad pun seperti itu. Setiap bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah seperti bulan Roh, beliau pun berpuasa. Ngomong-ngomong, ini udah punya pada wudhu belum? Kalau yang belum punya wudhu dulu, itu syarat untuk berzikir. Kita mulai saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la